di tengah krisis ini kesetiakawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah. Politik sekali lagi penting, tapi memperbaiki bangsa ini jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Catatan Otentik Wendra Yunaldi. Menarik kita kupas kali ini adalah kelanjutan tentang bagaimana kita menggagas hukum dan demokrasi otentik di Indonesia. Di tengah globalisasi ini kemudian pertanyaan orang adalah apakah kemudian kalau kita ikut hukum lokal atau kearifan lokal atau hukum otentik, maka kemudian kita tertinggal dengan globalisasi. Kalau kemudian kita kembali kepada hukum adat atau hukum otentik Indonesia, hukum yang berasal dari nilai-nilai keindonesiaan kita, maka kemudian kita tidak bisa bertarung. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sering muncul, dan ketidakpercayaan itu muncul. Ternyata hukum kita dianggap tidak maju. Menarik kita kaji adalah sekarang pertanyaan besarnya adalah apa standar peradaban? Apa standar sebuah peradaban itu maju atau tidak? Kemudian apa standar sebuah negara demokrasi atau tidak? Kemudian apa standar negara itu hukumnya bagus atau tidak? Apa standar kemudian sebuah negara itu hak azazinya bagus atau tidak? Saya termasuk orang yang menggugat kita membangun standar sesuai dengan standar barat. Kita terlampau western. Semua peradaban itu standarnya adalah standar barat. Saya bukan orang anti dengan negara lain, tetapi ketika kemudian nilai-nilai negara lain kemudian ditranspalasi secara utuh menjadi hukum dan demokrasi Indonesia, ini yang perlu kita tolak. Ada kemudian para sarjana yang kemudian sangat bangga kemudian mengutip pendapat, kemudian mengutip ajaran-ajaran hukum-hukum negara lain yang menurut mereka mungkin bagus. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum atau cara yang terjadi di negara luar atau negara lain itu cocok tidak diterapkan di Indonesia? Misal contoh sederhana, ada sistem presidensil yang kemudian kita kenal itu di Amerika. Check and balancesnya. Namun dalam prakteknya di negara-negara lain pun ketika mereka membangun sistem presidensial, mereka menyesuaikan dengan karakter bangsa. Ada the mother of parliament yang kemudian diambil dari Inggris. Tetapi ada beberapa negara yang mengambil model parlementer, tetapi mereka menyesuaikan dengan kondisi negaranya. Problemnya adalah kita para sarjana-sarjana hukum kita dan sarjana ilmu politik kita, kemudian mereka belajar di luar negeri, belajar di luar, membaca buku-buku luar, kemudian ingin mentranspalasi 100% ajaran-ajaran itu tanpa kemudian memikirkan apakah ini cocok atau tidak dengan karakter dan demokrasi yang ada dan tumbuh di Indonesia. Kita sepakat kita adalah satu bagian sebuah negara yang merupakan bagian dari negara-negara di dunia. Oke, dalam percaturan sesama antar negara kita ikut dan tunduk kepada hukum internasional. Tetapi bagaimana mengatur, bagaimana membuat hukum, kemudian bagaimana menata demokrasi sebuah negara, maka harusnya karakter keindonesiaan kita harus muncul. Ada menarik misalnya sebuah penelitian yang kemudian ditulis dalam buku Rezim Lokal di Indonesia Memanai Ulang Demokrasi Kita. Dalam kata sambutannya ada yang menarik yang perlu kita kutip. Dia katakan begini, para penganut demokrasi liberal selalu berpendapat bahwa demokrasi dan institusi-institusinya bersifat universal, sehingga ia dapat dan harus diterapkan dimanapun seluruh dunia. Bagi mereka, demokrasi merupakan nilai ideal yang universal yang mampu menjalankan hak-hak politik, sosial dan ekonomi warga negara.
Namun hal ini hanyalah angan-angan sesuatu yang jauh terpisah dari kenyataan. Karena nilai universal selalu berada dalam konteks spesifik di tingkat lokal dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonominya. Nilai universal demokrasi harus dipadukan dengan kekhasan konteks lokal agar demokrasi dapat berjalan. Benar bahwa memasukkan dimensi tertentu dari konteks lokal ke dalam perdebatan tentang demokrasi berpotensi memberikan pembenaran atas pelanggaran terhadap nilai demokrasi, itu katanya. Akan tetapi, memajukan prinsip-prinsip universal demokrasi secara utuh juga dapat berakhir dengan kegagalan karena kehadiran konteks lokal. Artinya apa? Yang harus dilakukan adalah perpaduan antara azas-azas umum dalam hukum dan demokrasi dengan kondisi sosial ekonomi budaya atau konteks lokal. Harus ada perpaduan. Hari ini kita terseret kepada kehilangan jati diri dan identitas kebangsaan. Kalau kita mau jujur, kita coba kemudian melihat hasil 4 kali amandemen yang jauh dari nilai-nilai awal kita merdeka, yang jauh dari nilai-nilai kehadiran Republik Indonesia. Kita sadar bagaimana perdebatan Soekarno, Hatta, Supomo, Yamin, Habib Kusno, Maramis, dan lain-lain sebagainya, Wahid Hasyim berdebat, Kahar Muzakir berdebat tentang bagaimana membangun Indonesia, termasuk Agus Salim. Hari ini ada sifat latah, seakan-akan peradaban yang Indonesia bukanlah peradaban yang maju. Perlu jadi catatan, Konstitusi Amerika 1776, Konstitusi Indonesia 1945. Betul, Konstitusi Amerika sudah melakukan beberapa kali amandemen, tetapi gagasan konstitusi yang ada lahir tahun 1945 adalah gagasan yang lahir antisipasi terhadap kemajuan dan peradaban Indonesia ke depan. Tanpa sadar, konstitusi kita berubah. Konstitusi kita kemudian compang-camping. Kita mencaplok ide A, mencaplok ide B, C, D, kemudian masuk dalam konstitusi kita. Tetapi kemudian ketika kita lihat konstitusi secara utuh, apakah nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur keindonesiaan terlihat nggak dalam konstitusi kita? Sementara satu sisi kita ingin membangun demokrasi Pancasila, ingin membangun hukum Pancasila, cita hukum Indonesia, tetapi kita semakin jauh. Sekali lagi, kita tidak anti globalisasi, kita tidak anti bangsa asing. Yang kita anti adalah sikap menghisap imperialisme, sikap ingin menguasai, termasuk imperialisme hukum dan kolonialisme hukum. Menarik membaca hasil riset dari UGM ini yang ditulis di penelitian ini tahun 2018, menarik ya. Ini dalam sambutannya, menarik membacanya. Kita punya nilai, termasuk apabila dipadukan dengan buku Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Profesor Aidul Fitri Syada Ashari, yang kemudian beliau mengatakan apakah dalam bukunya ini penerapan tradisi Minangkabau oleh kerajaan Malaysia menjadi ironis karena pada saat yang sama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 justru mengesampingkan tradisi bernegara yang hidup tengah di masyarakat Indonesia dan malah menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang berasal dari Amerika. Sudah saatnya gagasan-gagasan keindonesiaan kita munculkan dalam hukum kita, dengan demokrasi kita, sehingga kita tidak hanya teriak di lisan, tidak hanya teriak aku Indonesia, aku Pancasila, tetapi kemudian kehilangan makna apa itu Pancasila dan Indonesia. Menarik kemudian mengutip sebuah perkataan Profesor Syafi'i Ma'arif tentang Pancasila yang kemudian
dalam memorial lecture Nurholis Majid yang ketiga kalau saya nggak salah, beliau katakan Pancasila dimuliakan dalam kata-kata, diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam perbuatan. Hari ini, apalagi di tengah pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi negara, saatnya kita kembalikan identitas keindonesiaan kita dimulai dari hukum, termasuk konsep demokrasi. Kita evaluasi demokrasi kita evaluasi hukum-hukum kita agar Indonesia tidak terkubur dalam peradaban global. Bagaimana menghadapi globalisasi? Adalah memperkuat identitas kultural, kearifan lokal, identitas kultural yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Jangan pernah bosan menjadi orang otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.